Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Series Jepang kali ini yang berjudul Drop akan ada 10 episode ya. Untuk kali ini Mimin rangkum dulu 3 episode pertama. Berikut ceritanya. Ada seorang anak SMP kelas 3 yang bernama Hiroshi. Dia pelajar baik-baik yang bersekolah di SMP swasta. Hiroshi sangat menyukai komik manga yang bercerita tentang gangster. Suatu ketika, Hiroshi habis membeli komik edisi terbaru. Tanpa sengaja dia menabrak anak SMP lain yang bersekolah di SMP negeri. Kedua orang itu terus membuli Hiroshi. Dia juga membawa sebuah besi yang dipakai untuk berkelahi. Orang itu mengancam jika Hiroshi tidak mau bersujud di hadapannya, maka dia akan mengayunkan besi itu ke tubuh Hiroshi. Karena Hiroshi belum tahu bagaimana cara berkelahi, maka dia pun bersujud. Malangnya lagi, Hiroshi bertemu dengan teman satu sekolah yang sama. Adegan berpindah saat Hiroshi makan bersama dengan kakaknya yang seorang wanita dan pacarnya yang bernama Hide. Hiroshi mengutarakan niatnya jika dia ingin masuk ke sekolah SMA negeri. Kakaknya bilang Hiroshi sudah lulus ujian untuk masuk ke SMA swasta. Mengapa sekarang ingin pindah ke negeri? Dia bilang jika sekolah di SMA swasta, dia terus diremehkan. Sedangkan Hiroshi ingin menjadi berandalan seperti komik yang dia baca. Singkat cerita, Hiroshi masuk ya ke SMA negeri yang dia inginkan. Penampilannya sekarang berbeda, seperti anak Badung dengan rambut yang berwarna merah. Hiroshi kemudian berkenalan dengan Misuzu dan Fumika. Di sini terlihat jika Hiroshi tertarik dengan Misuzu. Kata temannya, Hiroshi harus berhati-hati sama berandalan di sekolah ini. Ketuanya bernama Tatsuya. Hiroshi bilang dia ingin masuk ke dalam gengnya. Temannya kemudian bercerita, jika dulu ada anak baru pindahan juga. Baru masuk dia sudah dibuat babak belur oleh Tatsuya. Dalam waktu 3 hari, anak itu langsung berhenti sekolah. Tak lama dari itu, anak buah Tatsuya datang. Yang pertama bernama Moriki, kemudian Wanko. Kedua orang itu langsung membawa Hiroshi keluar. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Lupin, anak buah Tatsuya yang ketiga. Namun Lupin ini berbeda dengan anggota yang lainnya. Dia tidak suka berkelahi tapi suka menjadi berandalan. Tatsuya sendiri terlihat sedang memukuli orang botak. Geng Tatsuya disebut dengan Komae Kita, sedangkan si pria botak berasal dari geng Chofu. Tatsuya membiarkan orang itu pergi ya. Kali ini dia mengajak Hiroshi untuk berkenalan, tapi dengan caranya sendiri, yaitu dengan berkelahi. Hiroshi termasuk orang yang omong besar ya. Dia terus mengulur waktu, tetapi ketika mendengar kata pengecut, dia jadi teringat masa lalunya. Jadi dengan memberanikan diri, dia menyanggupi tantangan Tatsuya. Hiroshi habis dibuat babak belur, tapi ternyata dia belum menyerah. Hiroshi kemudian bangkit dan berteriak, namun dia tidak bisa berdiri. Moriki kemudian datang menghentikan Tatsuya ketika sudah kelewat batas. Tapi perjuangan Hiroshi tidak sia-sia karena Tatsuya menerima Hiroshi dalam gengnya. Setelah itu polisi Aramaki datang. Tatsuya dan teman-temannya lari. Namun sebelum pergi, Tatsuya bilang jangan adukan apapun atau kau kubunuh. Polisi itu lalu memborgol tangan Hiroshi dan membawanya ke kantor polisi. Selang beberapa waktu, kakaknya Hiroshi dan Hide datang untuk membebaskannya. Baru hari pertama, Hiroshi sudah babak belur ya. Polisi Aramaki kemudian keluar untuk menyapa Hide. Dia bilang Hide juga dulunya adalah berandalan yang dijuluki dengan anjing gila. Musuh bebuyutan Hide adalah Katagiri. Tapi kata Hide sekarang dia sudah tobat dan bekerja sebagai tukang kayu. Hiroshi ditinggal sendiri di kantor kepolisian sedangkan kakaknya dan Hide pulang bersama. Geng Koma Kita kemudian datang kembali. Tatsuya bertanya apakah Hiroshi mengadukan dirinya. Kata dia tidak.
Jadi kalau begitu, Hiroshi resmi menjadi anggota mereka. Hiroshi langsung diajak Tatsuya untuk ke rumahnya. Hari sudah malam. Saat itu, si botak membawa teman-temannya dari geng Chofu untuk mengeroyok Tatsuya di rumahnya. Mereka tidak tahu jika di dalam rumah itu terdapat ayahnya Tatsuya. Sekedar info, geng Chofu adalah berandalan anak SMA juga. Pada saat itu, Tatsuya mau langsung ajak berantem, tapi Hiroshi bilang jumlah mereka lebih banyak. Terlebih lagi, mereka tidak punya senjata. Jadi Tatsuya memberikan sebuah helm kepada Hiroshi. Jadi ayah dan anak bertarung bersama melawan geng Chofu. Hiroshi yang cerdas masuk ke dalam sebuah mobil untuk menghindar, tapi pintu depan tidak dikunci. Moriki juga terlihat ahli dalam bertarung. Wanko paling suka menggigit kuping lawannya. Setelah selesai, Tatsuya dan ayahnya yang baru saja bertemu berbicara dengan keras dari jarak jauh sambil menendang-nendang musuhnya. Tak lama beberapa saat polisi datang. Semua orang kabur dari tempat itu. Yang tersisa hanyalah ayahnya Tatsuya. Polisi Aramaki langsung mengenalinya ya. Sepertinya mereka berdua mempunyai masa lalu yang kelam. Saling mengatakan yakuza satu sama lain. Keesokan harinya, geng Komakita berkumpul di tempat main game. Pemiliknya adalah orang yang nyentrik dan seorang berandalan juga. Dia menyuruh anak-anak itu jangan diam saja, tetapi sambil bermain game. Jadi Tatsuya yang bermain, sedangkan yang lain saling memperkenalkan dirinya pada Hiroshi. Dimulai dari Lupin, dia dijuluki Lupin karena suka mencuri. Yang kedua adalah Wanko, dia pernah menggigit kuping anak SMA Barat hingga hampir terputus. Dan yang ketiga adalah Moriki, dia paling suka memukul dengan botol beling. Lupin kemudian bercerita jika SMA Utara punya geng Komakita, satu-satunya geng yang mewakili Utara. Sedangkan gara-gara Tetsuya yang suka berkelahi, semua SMA yang lain, Barat, Selatan, dan Timur menjadi musuhnya. Contohnya saja kemarin SMA Chofu yang berasal dari Timur. Setelah itu datang murid SMA dari Barat, pimpinannya bernama Teru. Tatsuya dan Teru sering berduel. Skor mereka imbang dari 6 kali pertemuan, 3 kali menang, dan 3 kali kalah. Pemiliknya menyuruh mereka berdua duel di luar. Di saat Tetsuya akan berduel, Hiroshi datang menghampiri. Hiroshi banyak omongnya di sana sehingga Hiroshi dikenal sebagai tukang gertak oleh SMA Barat. Orang yang digigit kupingnya adalah Wanko, juga ada di sana. Namanya adalah Ikuchi. Moriki sendiri juga ditantang oleh Joe. Sekali lagi, Hiroshi berkoar-koar. Tatsuya menjadi kesal ya, dan menganggap Hiroshi bukanlah bagian dari gengnya. Akhirnya duel antara Tetsuya dan Teru terjadi. Pertarungan berakhir dengan saling memukul antara keduanya, tapi Tatsuya masih bisa berdiri. Tatsuya yang sudah menang terus saja meledek Teru seperti gorila. Ikuchi tidak terima ya jika geng mereka harus pulang begitu saja. Dia mau anggota gengnya juga maju semua melawan geng Komakita. Tapi Teru menghentikannya. Teru menerima kekalahannya kali ini. Hiroshi kemudian datang menghampiri Tatsuya menanyakan keadaannya. Tapi Tatsuya pergi, begitu juga dengan anggota geng yang lainnya. Masuk ke episode ketiga, Hiroshi dan kakaknya datang ke tempat kerja Hide. Hiroshi bercerita tentang dirinya yang dianggap tong kosong nyaring bunyinya oleh gengnya sendiri. Untuk memberi semangat, Hide menyuruh Hiroshi bersikeras. Yang penting dia lakukan sekuat tenaga. Saat itu Hiroshi yang sedang jalan bertemu dengan ayahnya Tatsuya yang seorang pemarah dan suka memaki-maki orang. Dia sudah bebas dari penjara tentunya. Dia meminta sebungkus rokok dari Hiroshi. Ayahnya Tatsuya berkata jika dia mempunyai bisnis jual beli mobil. Namun tiba-tiba Ikuchi bersama gengnya datang menghampiri Hiroshi. Dia terus membuli Hiroshi di sana ya, tapi ayahnya Tatsuya segera datang untuk membelanya. Dengan bernada lantang dia terus memaki-maki anak SMA itu. Tapi polisi Aramaki ternyata berada tak jauh dari sana. Yang ada mereka berdua ribut kembali. Ternyata diketahui jika dulu ayahnya Tatsuya berasal dari SMA Utara sama dengan anaknya. Sedangkan polisi Aramaki berasal dari SMA Barat.
Jadi jelas saja polisi Aramaki membela anak-anak dari SMA Barat. Dia menyuruh mereka untuk pulang, sedangkan dia dan rivalnya terus saja berseteru. Hiroshi kembali datang ke tempat permainan game, namun tidak ada siapa-siapa di sana selain pemiliknya doang. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menendang Hiroshi dari belakang. Dia adalah Joe, murid dari SMA Barat, junior kesayangannya Teru. Joe datang dengan tujuan menantang Tatsuya. Hiroshi sempat beradu mulut ya dengannya, namun saat Joe menggertaknya, Hiroshi hanya bisa diam. Tak lama dari itu, Tatsuya bersama gengnya datang ke tempat sana. Joe langsung menantang Tatsuya. Tentu saja dengan senang hati, Tatsuya akan meladeninya, namun Hiroshi menghentikannya. Hiroshi mulai berkoar-koar lagi ya, tapi kali ini dia memakai makian dengan nada tinggi. Semangatnya membara, bahkan dia berani memaki Tatsuya juga. Hiroshi kemudian naik ke atas meja dan mengucapkan kata bersikeras. Kata yang diucapkan oleh Hide, dia siap melawan Joe di arena. Tanpa berlama-lama, pemilik tempat itu langsung membawa mereka berdua keluar untuk berduel. Joe memakai jurus karatenya, tapi Hiroshi sudah punya rencana cadangan. Dia menyuruh Lupin untuk melempar bola dengan mesin game. Habis itu Hiroshi langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Joe. Pertarungan berakhir dengan Joe yang terpental terkena pukulan hook dari Hiroshi. Dan seperti biasa, Moriki datang untuk membatasi Hiroshi yang terus memukul. Tatsuya kemudian datang dengan tersenyum lebar kepada Hiroshi, tapi tanpa sengaja bola dari mesin game mengenai jidat Hiroshi. Adegan berpindah saat Joe kembali ke gengnya. Dia dikucilkan. Ikechi ternyata diam-diam membuat aliansi dengan pria botak. Mereka berencana untuk menghabisi semua anak SMA Utara. Teru terlihat tidak menyetujuinya ya. Hiroshi dan teman-temannya sedang jalan bersama. Di sana ada Misuzu juga. Dia bercerita tentang kemenangannya melawan Joe. Tapi di ujung jalan ternyata Ikechi sudah menantinya. Hiroshi malah bersembunyi ya di balik badannya Lupin. Misuzu dengan berani mengatakan akan melaporkan tindakan Ikechi kepada guru SMA Barat. Tapi Ikechi malah menggodanya untuk dijadikannya pacar. Hiroshi langsung angkat kepala ya. Dia menunjukkan dirinya. Tapi dia berbisik pada Lupin jika dia sudah punya rencana sebelumnya. Saat Ikechi memukul Hiroshi, dia mundur dengan sengaja hingga menabrak ayahnya Tatsuya. Ternyata saat itu Hiroshi sudah melihat kedatangan ayahnya Tatsuya. Ayahnya Tatsuya kembali marah karena melihat anak SMA Barat lagi-lagi cari gara-gara. Ditambah lagi, Hiroshi menyogok ayahnya Tatsuya dengan sebungkus rokok. Dia berpamitan untuk pergi. Tentu saja sisanya akan diselesaikan oleh ayahnya Tatsuya. Lupin bilang gayanya Hiroshi itu tidak gentleman, tapi Misuzu berterima kasih kepadanya. Misuzu juga mengajak Hiroshi untuk pergi ke tempat les yang sama. Ikechi kembali melapor apa yang terjadi dengan gengnya. Kali ini rencana mereka akan menculik gadis yang bernama Misuzu, tapi Teru tidak setuju. Dan cerita habis sampai di sini. Mohon bersabar ya Sobat Movie untuk kelanjutannya, karena tiap episode yang baru akan keluar setiap minggunya. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.